Ya, halo. Ketemu lagi channel YouTube Don't Dim Your Ears sama gua Nino. Gua Fajar. Ada Fajar. Ya, jadi kemarin ceritanya gua tulis status di Facebook. Kurang lebih ngomongnya channel YouTube Don't Dim Your Ears bakal ngadain Q&A. Apa yang mau ditanyain seputar audio bisa tulis di kolom komen di status gua. Lebih word and di CM atau IM di budget 4-8 juta dengan rate rupiah saat video bakal dibuat. Di budget 4-8 juta mah nggak mungkin. Iya, sangat Nggak mungkin endgame kayaknya. Ada mungkin nggak ada istilah endgame. Cuman ya berhenti dulu bisa. Cuman kalau 4-8 juta mending universal ya. Iya, Mending universal IM. Soalnya kalau custom 4-8 juta apa ya? JH3X iya. sekarang, terus AAW JH3X nggak tahu suaranya. Kalau JH5 masih ada mungkin Ya 5. bisa lah ya JH5. Tapi ya nanggung juga sih. Kalau kita bosen nggak bisa jual. Terus iya. Jadi kalau di harga segitu kayaknya masih Universal. mending universal. Tapi ya selera macam-macam lah. Dia banyak lah, ada 425, ya ada 535, ada D3 masih masuk. Terus ada Weston AM30. Ya, AM30. Ada Ocharaku. Ya, cara Banyak. Kalau suka brand ada Ocharaku, ada Fit-Ear Fit-Ear. F111. Ya, kebanyakan 535. Shure 535 LE itu Udah cukup. Next, apalagi nih? Oi. ada Kabel yang bagus untuk upgrade SD4 kira-kira apa ya? Dan bisa beli di mana? Silver Dragon. Belinya di webnya Moon Audio, coba langsung ke sana. Cuman katanya denger pakai efek audio yang Thor. Nah, Kan harganya lumayan. Bekasnya aja ini buat berapa permulaan ribu Silver ya? Dragon lah ya. Ya, Permulaan. Silver Dragon cukup bagus untuk harga 2 jutaan nih. Terus ada high-end multimedia speaker. 2.1 kisaran 3,5 sampai 5 juta recommended. Pertama 3,5 sampai 5 juta itu bukan high end. Speaker tuh high-end sekitar Ya udah nggak usah disebutin. sebut lah. Tapi 2.1 apa ya? Ya Swan High audio engine kebanyakan 2.0. Jarang sih 2.1. Jarang ya. Paling Swan sih. Kecuali ya 2.0 dikasih sub kayak beli Yamaha HS5 terus dikasih Kasih subwoofer lagi. Tapi ya Swan Hi-Fi M50W ya. Itu udah palingnya. Tuh, Ini itu paling. doang sih. Sample rate di DAP ya, sample rate ya itulah jumlah sampel dalam setiap detik dia berapa. Kalau ada DAP support kayak Vio X1 yang baru 24192 berarti dia support sampai maksimalnya 24 bit 192.000 Hz. Berarti 192.000 Hz itu berarti ada 192.000 sampling dalam 1 detik. Ya, sampling itu apa? Yaitu balik lagi ke soal audio digital itu secara basisnya apa gitu loh. Ya kayak apa ya? Ini contoh misalnya X3 second gen. Di sini ada DSD 192 garis miring 24. Nah, itu berarti 192.000 Hz 24 bit untuk PCM. Tapi sample rate ya itu maksudnya jumlah sampling dalam setiap detik. Kompilasi bass dub under 2 juta. Vio X1 second gen, X2 X3. Tapi under 2 juta X2 X3 lah ya kalau nyari sound quality udah. Tapi kalau mau yang Udah fun apa ya, lagi? selera sih. Terus berapa penting dan berapa besar pengaruh amplifier untuk smartphone? Penting banget buat nambah power. Dan dengan dalam kata lain noise-nya juga nambah. Karena gini ya, kalau misalnya smartphone, terutama yang nggak punya line out, maksudnya bukan iDevice yang versi tertipin ya. Nah, Kan mau nggak mau sih amplifier dicolok lewat ini dong, lewat headphone out. Dan headphone out itu udah punya amplifier sendiri. Jadinya 2 kali amplifying, double amping istilahnya. yang di Dan handphone noise-nya kalau noise di handphonenya udah gede ya pakai di ampli ya. tambah ini lagi, jadi Lu ya mau denger lagu apa denger noise? suara berubah pastilah ya, suara pasti ada berubah, nggak mungkin enggak.
Secara kan ampli juga punya sirkuit sendiri, punya op-amp sendiri ya. Suara pasti berubah, cuman ya noise-nya nambah. Jadi denger lagu denger noise. Iya, lu denger lagu denger noise. Bahas kalian suara dub digital versus DAW analog. Mumpung lagi hot ya, jadi kemarin tuh beberapa hari lalu sempet cukup rame di Audio Kerehore pada nanya, ada beberapa yang nanya soal suara digital tuh kayak apa, suara analog kayak apa, mana yang lebih bagus gitu-gitu. Suara analog tuh kalau buat gue pribadi ya, nonjolin sisi musikalitas dari si audionya, terus lebih ke feel dari si lagunya sendiri gitu. Sedangkan kalau suara digital tuh lebih ke teknikal dari si rekamannya, lebih ke resolusinya gitu loh. Bumbu-bumbunya lah. Ya, lebih revealing gitu kalau suara digital. Terus ya itu lagi-lagi tadi gue bilang soal timbre gitu loh, soal warna suara. Ada metallic glare kalau misalnya yang suara digital gitu loh, ada suara yang gak natural biasanya, artifisial gitu. Itu suara-suara digital kayak yang paling gua notice tuh kalau DAP Vio X7 itu digital, ada metallic glare, wah gila banget deh pokoknya. DX80 gitu, meskipun dia warm tapi ya warna suaranya tetap digital gitu loh, si timbre tetap digital. Mana yang lebih bagus sebenarnya nggak bisa dibilang analog lebih bagus atau digital lebih bagus ya. Punya proporsi masing-masing. Iya, punya selera. Ada orang lebih suka suara digital, kayak AK102 tuh cukup digital gitu loh suaranya. Nggak se-analog AK120, tapi gue lebih suka 102 daripada 120 meskipun gue suka suara analog gitu. Tapi ya kan balik lagi ke selera. Balik lagi ke selera gitu, nggak bisa jadi penentu juga gitu loh itu barang bagus apa enggak gitu. Kayak Cain, gue suka suara analog tapi gue nggak nyaman pakai Cain N5 gitu, ya kan? Gue nggak nyaman pakai 5 gitu. Earbud Hammer kuning DBE kapan rilis? Waduh, gue aja nggak tahu. Iya, itu harus tanyain sama yang itu mungkin tanya aja yang di Jakarta. Yang di Jakarta coba tanya ke Kang Asep ya. Sesepuh DBE. Ampun Kang. Ya ada mau tanya komparasi Vio M3, X2, X2, Hippo Mio Biscuit, ya Hippo Biscuit, Sansaclip, Benji S5 cocok buat musik rock. Tapi juga bisa dan enak buat jogging. Vio M3. Vio M3 atau lu bisa pesen armbandnya. Ya ada armbandnya kalau Vio X3. Atau ya iPod Shuffle atau iPod Nano. iPod Touch juga bisa. iPod Touch yang bisa sih. Apa ya, Biscuit enak sih, suaranya bagus. Neutral to bright. Sansaclip kalau lu seneng suara warm, bisa rockbox. Benji S5 nggak tahu. Gua nggak tahu sama sekali Benji S5. Yang pasti pilihan gua ada di Vio M3 atau Sansaclip. DBE kapan ada SPG-nya? Kapan ya? Wah, lu aja nggak tahu ya kan? Banyak kok SPG. Banyak SPG di kalau syuting. Kalau syuting tuh ada sebetulnya ikut banyak. SPG, tapi ya mereka malu-malu lah, nggak mau lihat. Malu-malu ngapain juga dimasukin ya kan? Itu inilah property of Don't Blame Your Ears. Ada banyak dan nggak akan ditayangin juga gitu loh. Privacy. Terus ini ada salah satu yang cukup senior juga di grup Kerhor. Cara agar anak Kerhor yang Jonas cepet dapat pacar gimana? Nggak tahu ya, kami di sini punya pacar semua. Jadi ya mungkin bisa dicari lebih sendiri. Faktor laki. Lu selaki apa gitu? Ini ada lagi, bumi itu datar atau bulat? Atau bumi datar, tahu yang bulat. Nah. Kalau punya budget unlimited ya, ini salah satu teman gua sering bercanda juga. Kalau punya budget unlimited ya apa yang paling worth buat dibeli? Lu langsung sewa artisnya lah. Unlimited gua lewat private concert gua, serius. Kalau budget gua unlimited, gua usah beli player. Iya, yang pasti gua undang Silent Siren. Wah. Balik lagi ke yang serius. Nih ada salah satu temen kami di grup, kalau yang udah nonton beberapa video sebelumnya ada Bandung Audio Community, ini salah satu temen. Terus ada juga bantu share. Ngobrolin recabling. Ya, dia nongol juga waktu kita ngobrolin recabling. Makasih buat Darin Harley Septalingga udah bantu nge-share. Ya ini agak sedikit jadi kita mungkin bacain semua ya. Ini ada
Dari admin Kerhor. Pertanyaannya, kenapa Remon? Makannya banyak tapi kurus. Remon piara tuyul. Makannya dikasihin tuyul. Lu kalau perhatiin Remon ya, dia kalau jalan kayak ngegendong tuyul, gendong anak kecil gitu di punggung. Nah, canda. Sorry, Mon. Mau nanya, ketiga ada DAP yang dikasih ampli, yang sama-sama punya pengatur volume. Yang mana dulu yang kita maksimalkan volumenya? Tergantung. Kalau DAP-nya punya line out, mending pakai line out, nggak perlu diatur lagi volumenya, dan satu kali amplifying karena line out nge-bypass amplifier internal dari si DAP. Kalau via headphone out, ya balik lagi ke yang tadi ya, noise-nya ikut keangkat. Tapi kalau misalnya dari handphone, ya di handphone aja deh kencengin maksimal ya, sama aja maksimalin aja kali ya, si volume maksimalin. Jadi begitu colok amplifier udah tinggal diputar di amplifier, cuman ya noise. Gak enak juga sih double amping. Iya. Kalau DAP-nya punya line out, mending pakai line out. Nih ada yang minta gua buat pakai mong sejam, berantem aja sama gua. Setengah jam lah. 5 menit aja kagak kuat. Soalnya gue aja nggak beres. Ya, ini ada satu lagi dengan budget yang sama, let's say 1,5 juta, mending beli DAC, colok smartphone atau DAP untuk cari sound quality terbaik. DAC 1,5 juta apaan ya? Vio Q1 17K terus. 17K 1,5 ya sekarang ya. Ada di Zero Mark II. Baso. Apa lagi ya? Topping NX2 lah jauh. NX2 tapi enggak sih, NX2 ya gue pribadi kurang suka. Tapi kalau misalnya sekarang 17K udah 1,5 juta, mending beli itu colok smartphone, serius. Dibandingin, tapi budgetnya naik dikit, sebetulnya ke X2 X3 juga worth it sih. Iya. Cuma jadi, ya kalau nggak mau ribet ya ke DAP, ke X2 X3 atau Vio X1 New. Tapi kalau emang lebih suka pakai Spotify, ya kalau hanya 17K sih. 17K 1,5 juta sekarang. Udah paling Oke banget. Mohon dibantu pembuktian benda-benda goib audio semisal ATP stiker kuantum. Waduh. Belum pernah coba Jadi ya. Tapi kalau ada barangnya boleh lah dikirim sini satu, terus dicobain hasilnya kayak apa. Yang pasti stiker ini tuh ini stiker keren banget. Ini nambah sound quality, keres audio, Itu tuh nambah sugesti. Nambah sugesti. Terus ada lagi komparasi IM under 300, buset banyak banget IM under 300. Nantilah ya. Itulah. Nggak mungkin sekarang kayaknya. Soalnya kebanyakan, iya. Terus mesti cobain satu-satu. Kayaknya kirimin lagi barangnya. Iya. Nanti ya mungkin bisa di video-video selanjutnya. Makasih banget sarannya kali ya. Terus ini ada The best earbud under 500.000. Jar, earbud apa Jar? Earbud. Kan kemarin udah ada tuh yang komparasi 100 ribuan, udah ada 2 video, bisa dicek aja. Itu di 100 ribuan ya kalau di misalkan naik dikit paling kemana ya? Oh, THIZ yang 150 ohm. Itu oke, serius itu keren. Cobain. Atau enggak banyak sih, paling ya yang bagus menurut gue yaitu THZ 150 ohm. Baldor ya kalau kuping lu fittingnya bagus sih ya Baldor oke juga. Tapi nambah dikit dari 500 lu bisa dapat Tomahawk. Iya, Tomahawk. Ini pertanyaan dari toko sebelah. Pertanyaannya, Kak, kalau pengen jadi rockstar gimana caranya? Ya lu jangan jualan barang audio. Jangan. Jadi artis. Bikin channel YouTube. Lu tampil. Itu kagak jadi rockstar. Jangan jualan di bawah, jangan jualan di lantai bawah lu kalau mau jadi rockstar. Lu mending langsung jadi artis lah. Beli bass yang bagus gitu ya. Jazz bass, strat bass, atau beli Music Man Stingray. Nah, aduh. Lu beli itu, lu manggung, bikin album, jangan dagang headphone. Mau jadi rockstar kok dagang headphone. Ini terakhir. Kalau kabel headphone atau earphone dikasih Ferrit Core, bisakah suaranya jadi lebih ajib? Ya ini berkaitan soal elektrik di kabel gitu ya. Jadi harus dicoba sih. Gue sendiri belum pernah coba, dan ya gue kalau belum pernah coba ya nggak berani nyaranin. Nggak berani nyaranin, cuman
Kayaknya daripada kasih barang-barang nggak jelas, barang-barang yang aneh-aneh mending reachable. Iya. Pakai yang bagus. Pertanyaan udah habis. Mungkin Udah nggak ada. Udah habis. Iya. Ya, karena cuman segitu pertanyaannya, jadi ya gitu doang iya, sih. segitu aja kali ya. Ya udah segitu aja. Segitu aja sesi Q&A di channel YouTube Don't Dim Your Ears. Mungkin nextnya nanti akan ada lagi. Dan mungkin lebih banyak kali. Lebih banyak, atau mungkin kami bisa live sama teman-teman semua di sini. Kita ngobrol langsung. Ada yang mau ikut syuting, silakan datang ke dikasih lah. Dikabarin lah syuting di kontak mana. Salah satu personil di sini. Gitu aja ya. Ya, gitu aja. Like kalau lu suka videonya, subscribe kalau lu ngerasa butuh Informasi. info dari channel YouTube Don't Dim Your Ears. Gua Nino. Gua Fajar. Terima kasih.